Di satu sudut sejarah, sebuah legenda berbisik tentang peradaban agung yang lenyap ditelan samudra dalam satu malam. Atlantis. Di sudut dunia yang lain, di tanah Pasundan, sebuah gunung menyimpan rahasia ribuan tahun, Gunung Padang. Dua nama, terpisah oleh lautan dan waktu. Tapi, bagaimana jika keduanya adalah gema dari satu cerita yang sama? Selama ini, kita diajarkan bahwa sejarah peradaban dimulai di Mesopotamia, bahwa piramida Giza adalah puncak rekayasa kuno. Namun, sebuah pertanyaan terlarang kini menggema dari perut bumi Indonesia. Jika Gunung Padang adalah bukti dari peradaban induk yang hilang, jika ia adalah bagian dari Atlantis, apa artinya itu bagi kita semua? Secara resmi, Gunung Padang adalah situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Kumpulan balok-balok batu vulkanik yang tersusun rapi di puncak bukit. Sebuah punden berundak, tempat pemujaan leluhur yang usianya diperkirakan beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Sebuah peninggalan yang mengagumkan, namun masih berada dalam koridor aman buku sejarah kita. Namun, di bawah keheningan bebatuannya, sebuah anomali terdeteksi. Penelitian geolistrik dan radar penembus tanah yang dipimpin oleh geolog Denny Hilman Natawijaya mengungkap sesuatu yang tak terduga. Gunung ini bukanlah bukit alami. Di bawahnya tersembunyi struktur buatan manusia, berlapis-lapis hingga kedalaman puluhan meter. Dan kemudian datanglah angka yang mengguncang fondasi arkeologi modern. Sampel pengeboran dari lapisan terdalam menunjukkan usia yang mustahil, lebih dari 25.000 tahun. Ini bukan lagi ribuan, tapi puluhan ribu tahun. Jauh sebelum zaman es terakhir berakhir, jauh sebelum peradaban manapun yang kita kenal, bahkan ada dalam imajinasi. Sekarang, mari kita terbang ke Yunani kuno. Filsuf Plato menulis tentang Atlantis, sebuah peradaban maritim perkasa yang eksis 9.000 tahun sebelum masanya. Jika kita hitung, itu sekitar tahun 9.600 sebelum Masehi. Sebuah tanggal yang sangat spesifik dan sangat penting. Tanggal 9600 SM yang disebut Plato secara ajaib bertepatan dengan akhir dari periode geologis dahsyat yang dikenal sebagai Younger Dryas. Sebuah masa di mana suhu bumi naik drastis, gletser mencair, dan permukaan laut naik hingga ratusan meter. Sebuah masa banjir besar global. Mungkinkah ini adalah peristiwa yang menenggelamkan Atlantis? Jika peradaban Gunung Padang benar berumur 25.000 tahun, maka bab pertama buku sejarah harus disobek dan ditulis ulang. Bukan lagi bangsa Sumeria yang menemukan tulisan, bukan lagi Mesir yang membangun struktur monumental pertama. Manusia telah mencapai puncak peradabannya puluhan ribu tahun lebih awal dari yang kita duga. Bayangkan sebuah peradaban yang berkembang saat sebagian besar Eropa dan Amerika Utara masih tertutup es. Sebuah bangsa yang menguasai arsitektur, astronomi, dan mungkin teknologi yang kini tak kita pahami.
di sebuah daratan tropis yang subur yang kini telah tenggelam, Sundaland. Implikasinya tidak berhenti di Indonesia. Bagaimana jika situs-situs kuno misterius di seluruh dunia, seperti Göbekli Tepe yang juga berasal dari era pasca zaman es, atau piramida-piramida yang tersebar dari Mesir hingga Peru, bukanlah penemuan independen? Bagaimana jika mereka adalah warisan dari para penyintas yang sama? Para penyintas dari bencana global ini, para pewaris pengetahuan Atlantis, menyebar ke seluruh dunia. Mereka menjadi para pembawa obor peradaban, dewa-dewa yang turun dari langit atau laut dalam di mitologi kuno. Mereka yang mengajarkan manusia cara membangun kembali dunia dari nol. Ini akan menjelaskan lompatan teknologi yang membingungkan dalam catatan arkeologi. Kemampuan untuk memotong dan memindahkan batu seberat ratusan ton, pengetahuan presisi tentang siklus bintang, dan pemahaman matematika yang canggih, semua itu tiba-tiba muncul di berbagai budaya tanpa jejak evolusi yang jelas. Itu bukan evolusi, itu adalah warisan. Dan disinilah mitologi dunia mulai masuk akal. Kisah banjir besar yang ditemukan di lebih dari 500 kebudayaan di seluruh dunia, dari epos Gilgamesh hingga kisah Nabi Nuh, mungkin bukanlah mitos. Mereka adalah ingatan kolektif. Sebuah trauma global yang diwariskan dari generasi ke generasi tentang satu peristiwa nyata, tenggelamnya dunia mereka. Jika peradaban induk ini berpusat di Sundaland, maka semua mitos banjir besar adalah gema dari satu tragedi yang sama. Ingatan tentang surga yang hilang di telan air, sebuah Eden yang terendam. Gunung Padang bukan hanya situs arkeologi, ia adalah monumen dari dunia sebelum bencana itu. Mitos tentang dewa-dewa pembawa peradaban juga akan terlihat dalam cahaya baru. Oannes di Babylonia, Viracocha di Andes, sosok-sosok misterius yang datang dari laut setelah bencana besar untuk mendidik umat manusia. Apakah mereka dewa? Atau apakah mereka para ilmuwan, arsitek, dan astronom dari Atlantis Sunda yang selamat? Bahkan kesamaan simbol-simbol kuno di seluruh dunia yang tidak memiliki kontak satu sama lain menjadi bisa dijelaskan. Mereka membawa bahasa simbolik yang sama dari tanah air mereka, menyebarkannya seperti benih di tanah yang baru. Sebuah bahasa purba, bahasa dari peradaban induk. Dan inilah implikasi terbesarnya. Puncak dari semua spekulasi ini. Jika Gunung Padang adalah apa yang dikatakannya, maka pusat gravitasi sejarah manusia bergeser secara fundamental. Bukan lagi Timur Tengah, bukan lagi Mesir atau Yunani. Rahim peradaban dunia, Taman Eden, tempat kemanusiaan pertama kali mekar, ternyata berada di sini. Di sebuah daratan yang kini tertidur di bawah Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Nusantara bukan lagi sekadar persimpangan budaya, ia adalah sumbernya.
Ini akan mengubah cara kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai umat manusia memandang diri kita sendiri. Sejarah kita tidak dimulai dari kerajaan-kerajaan abad pertengahan, tapi dari sebuah peradaban adiluhung di zaman es yang menjadi leluhur bagi dunia. Sejarah tidak hanya ditulis ulang, ia diputarbalikkan. Tentu saja, teori ini masih sangat kontroversial. Komunitas arkeologi Arus Utama menolaknya dengan keras, menyebutnya pseudosains. Mereka menuntut lebih banyak bukti yang tak terbantahkan melalui proses peer review yang ketat. Debat ini masih jauh dari selesai. Namun, Gunung Padang tetap diam di sana. Bebatuannya menyimpan rahasia, menantang kita untuk bertanya, untuk menggali lebih dalam, untuk berani membayangkan kemungkinan yang paling liar sekalipun. Ia adalah sebuah anomali yang menolak untuk diabaikan. Mungkin bukti terbesar tidak terkubur di bawah tanah, tapi di dalam diri kita, dalam DNA kita, dalam mitos-mitos kita yang paling purba. Dalam kerinduan tak sadar akan sebuah rumah yang telah lama hilang, sebuah gema dari dunia yang tenggelam. Pada akhirnya, apakah Gunung Padang adalah Atlantis atau bukan? Ia telah berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa, memaksa kita untuk mempertanyakan segalanya, untuk melihat ke masa lalu yang jauh lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Karena jika sejarah yang kita kenal hanyalah halaman terakhir dari sebuah buku yang sangat tebal, maka pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah di mana Atlantis, melainkan siapakah kita sebenarnya?